Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dual dari model program linear. Nah, saya akan menjelaskan merujuk pada buku ini yang saya asumsikan kalian sudah mendownloadnya ya. Kita akan ke chapter 4, yaitu tentang duality and post-optimal analysis. Nah, hari ini pembahasan kita adalah terkait tentang dual dari model program linear. Oke, ya. Oke, di chapter 4. Oke, kita akan bahas dari sini saja. Oke. Nah, masalah dual didefinisikan secara sistematis dari model program linear primal atau model program linear original. Jadi, let's say model program linear yang selama ini kalian pelajari atau kaji itu kita katakan sebagai model program linear primal atau model program linear original. Nah, dia bisa digunakan untuk mendefinisikan suatu masalah dual. Dua masalah ini maksudnya adalah masalah dual ataupun masalah primal itu sangat erat kaitannya, dalam artian bahwa solusi optimal dari satu masalah itu secara otomatis juga memberikan atau menyajikan solusi optimal untuk masalah lainnya. Artinya, kalau kita menemukan solusi optimal dari masalah dual, nah solusi itu juga merupakan solusi dari masalah primalnya, atau sebaliknya. Jika kita menemukan solusi dari masalah primal, maka solusi itu pula lah yang akan menjadi solusi atas masalah dualnya. Nah, dengan demikian, maka keuntungan secara komputasi atau secara perhitungan untuk beberapa kasus adalah bahwa untuk menentukan solusi dari primal itu bisa ditemukan dengan menemukan solusi dari masalah dualnya. Oke, namun keuntungan komputasi tersebut atau keuntungan dari masalah perhitungan itu mungkin tidak sedikit jika dibandingkan dengan betapa kayanya teori tentang dual primal yang akan kita bahas ke depannya atau di pertemuan ini. Nah, di beberapa buku atau nyaris di semua buku mengatakan bahwa dual itu atau masalah dual didefinisikan untuk berbagai bentuk primal tergantung pada masalah optimasinya, yaitu tergantung pada masalah memaksimumkan atau meminimumkan, kemudian tergantung pula pada kendalanya dan tergantung pula pada tanda dari variabelnya entah bernilai non negatif atau tidak berbatas tanda, maksudnya terserah solusi optimalnya mau positif atau negatif. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah model program linear primal, maka kita bisa bentuk dualnya yang bisa jadi bentuk dualnya ini ternyata lebih mudah untuk ditemukan solusinya. Nah, itulah kegunaan teori dual ini. Nah, berikut disampaikan tentang kesimpulan bagaimana suatu bentuk dual dibentuk dari bentuk primal. Pertama, suatu variabel dual ditugaskan ke setiap kendala pada primal dan suatu kendala pada dual itu akan ditugaskan ke setiap variabel primal. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian di sini dikatakan bahwa ruas kanan pada kendala primal itu akan menjadi koefisien dari fungsi objektif pada dualnya. Kemudian kendala pada dual itu berkaitan dengan variabel primal, dan kendala pada dual yang berkaitan dengan variabel primal yang dibentuk itu dan kendala dual itu dibangun dengan cara mentranspos kolom dari variabel primal ke dalam bentuk suatu baris, di mana fungsi objektif dari primal itu akan menjadi, koefisien dari fungsi objektif pada primal itu akan menjadi angka di ruas kanan untuk dualnya. Kemudian koefisien pada kendala yang tersisa pada bentuk primal itu akan menjadi koefisien dari ruas kiri pada dual. Nanti akan kita lihat di contoh soal. Kemudian makna dari masalah optimasi, kemudian arah tentang pertidaksamaan pada kendala, entah lebih kecil sama dengan atau besar sama dengan. Kemudian tentang tanda dari variabel untuk dual itu diatur dalam tabel 4 ini. Ini. Oke. Di sini dikatakan bahwa jika pada masalah primalnya itu berbentuk memaksimumkan, ini ya,
ini adalah masalah primalnya. Jika fungsi objektif pada masalah primal itu adalah memaksimumkan, maka pada dualnya tujuannya atau objektifnya menjadi meminimumkan. Dengan jenis kendalanya itu nanti harus berbentuk pertidaksamaan, yaitu besar sama dengan. Kemudian tanda untuk variabel pada dual itu diasumsikan pada awalnya adalah tidak berbatas tanda. Artinya di sini adalah variabel dualnya itu bisa jadi negatif atau positif atau nol. Oke. Kemudian kategori yang kedua, jika tujuan pada masalah primalnya itu adalah meminimumkan, maka pada dualnya tujuannya menjadi memaksimumkan dan kendalanya itu adalah berbentuk pertidaksamaan yang kecil sama dengan, dan tanda dari variabel dualnya juga tidak berbatas, dalam artian bisa jadi non negatif atau non positif. Nah, kita akan lihat lebih jelasnya lagi di contoh soal. Berikut contoh soalnya. Nah, ini adalah bentuk primalnya, di mana yaitu memaksimumkan Z sama dengan 5x1 tambah 12x2 ditambah 4x3, dengan kendalanya x1 tambah 2x2 ditambah x3 kecil sama dengan 10. Kemudian kendala keduanya ini dan kendala ketiganya adalah ini, di mana setiap variabel ini itu harus non negatif ya, atau besar sama dengan 0. Nah, bentuk primal ini kita nyatakan dalam bentuk persamaan atau bentuk standarnya, yaitu ini. Nah, mulai dari kendalanya kan yang pertama x1 tambah 2x2 tambah x3 kecil sama dengan 10. Nah, sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa karena ini kecil sama dengan, maka kita tambahkanlah dengan slack variabel, yang dalam hal ini mungkin pada pertemuan sebelumnya kalian menyatakan slack variabel itu dengan variabel S4 ya, atau S. Nah, di sini kita gunakan variabel X4. Boleh juga sih dengan menggunakan variabel S, namun biar lebih konsisten aja di sini karena kita mau membentuk dual. Jadi, yang X1 ditambah 2X2 tambah X3 kecil sama dengan 10, ini menjadi X1 ditambah 2X2 ditambah, nah inilah dia slack variabelnya, yaitu ditambah X4 menjadi sama dengan 10. Kemudian dari kendala kedua, 2x1 kurang x2 tambah x3 sama dengan 8. Karena ini sudah berbentuk sama dengan, maka di sini kita tuliskan menjadi tetap 2x1 kurang x2 tambah x3. Kemudian ditambah, karena tadi kita menambahkan x4 pada kendala pertama, maka di kendala kedua juga kita tambahkan ada embel-embel x4-nya biar kelihatan nanti urutan kolom variabelnya, karena kan tadi ceritanya akan ada proses transpose ya, biar lebih kelihatan. Oke, maka di sini tetap dituliskan tambah X4 tapi koefisiennya 0, toh artinya juga menjadi tidak ada kan ya, karena koefisiennya 0, yaitu kemudian di sini sama dengan 8. Kemudian di sini X1 tambah X2, X1, X2, X3 besar sama dengan 0, maka di sini X1, X2, X3, X4-nya besar sama dengan 0. Di mana X4 ini tadi maksudnya adalah yang slack variabel, karena kan kita menambah satu variabel ya. Nah, kemudian masalah primalnya kan memaksimumkan ini, ada 3 variabel, cuman karena kita menambahkan satu variabel slack tadi, yaitu yang kita notasikan dengan X4, maka pada fungsi tujuannya dilibatkan juga lah variabel X4 itu. Jadi memaksimumkan 5x1 tambah 12x2 ditambah 4x3 ini, kemudian ditambah dengan 0x4. Karena kita melibatkan X4 tadi kan ya, koefisiennya di sini adalah 0. Nah, untuk variabel dualnya yaitu ditugaskan dari persamaan kendala yang pertama, itu yang dimaksud tadi dijelaskan di sini. Oke, poin 1 tadi bahwa yang kendala pertama ini itu ditugaskan untuk variabel dual Y1, kemudian kendala kedua ini ditugaskan untuk variabel dual Y2. Jadi asumsi kalau tadi pada primalnya variabelnya itu adalah X1, X2, X3, X1, X2, X3, maka pada masalah dualnya variabelnya itu adalah Y1 dan Y2. Nah, sekarang kita bentuklah model dualnya. Nah, pada primalnya tadi kan masalahnya atau tujuannya adalah memaksimumkan, maka pada dualnya menjadi meminimumkan. Let's say kalau tadi memaksimumkan Z, sekarang let's say kita meminimumkan W. Nah, 10Y1 ini diperoleh dari, tadi disampaikan pada aturannya bahwa ruas kanan pada kendala di primal itu akan menjadi koefisien untuk
fungsi tujuan pada dual. Nah, ruas kanan pada primal itu kan 10 dan 8 ini ya, dia akan menjadi koefisien untuk fungsi tujuan pada masalah dualnya. Nah, jadi setiap koefisien yang di sini atau angka yang di sini itu akan dikalikan dengan variabel dual Y1 dan setiap angka di sini akan dikalikan dengan variabel dual Y2. Jadi fungsi tujuannya adalah meminimumkan 10 kali Y1 ditambah 8 kali Y2. Ini dia. Kemudian kendala untuk masalah dual adalah diperoleh dari ini. Oke, koefisien di sini yaitu 1 kali Y1 ditambah 2 dikali Y2 itu harus besar sama dengan angka yang ini, yaitu koefisien dari fungsi tujuan pada primal itu menjadi angka di ruas kanan pada dualnya. Itu yang disampaikan di sini tadi, bahwa koefisien tujuan dari primal menjadi angka di ruas kanan pada dualnya. Jadi kendala pertama adalah 1 kali Y1 ditambah 2 kali Y2 itu besar sama dengan 5 ini. Nah, kenapa besar sama dengan? Karena sesuai dengan aturannya di sini tadi bahwa jika tujuan pada primal itu adalah meminimumkan, maka standarnya kendalanya itu pertidaksamaan kendalanya itu adalah berbentuk besar sama dengan. Jadi di sini besar sama dengan. Kemudian dari kolom kedua ini kan koefisiennya adalah 2 dan negatif 1 ya, maka terbentuklah kendala kedua untuk masalah dual, yaitu 2 kali Y1 dikurang Y2, ini dia 2 kali Y1 dikurang Y2 besar sama dengan 12 ini. Oke. Kemudian dari kolom ketiga koefisiennya adalah 1 dan 3, maka menjadi kendala untuk dual, yaitu 1 kali Y1 ditambah 3 kali Y2 besar sama dengan 4. Nah, ini dia. Kemudian yang ini menjadi kendala keempat, yaitu 1 kali Y1 ditambah 0 kali Y2 besar sama dengan 0. Ini dia. 1 kali Y1 ditambah 0 kali Y2 besar sama dengan 0. Kemudian terakhir sesuai dengan aturan yang ini tadi bahwa tanda variabel pada masalah dual itu dituliskan tidak berbatas tanda atau unrestricted. Jadi di sini dengan catatan Y1 dan Y2-nya tidak berbatas tanda. Namun nanti bisa kita amati irisannya bahwa kalau di sini tadi kan Y1 tambah Y0 Y2 besar sama dengan 0, atau simpelnya Y1 besar sama dengan 0. Namun dari sini Y1 dan Y2 tidak berbatas tanda, maka irisan dari dua keadaan ini adalah Y1-nya haruslah besar sama dengan 0, karena kan ini tidak ada artinya jadinya ya. Y2-nya yang boleh sembarang tanda. Udah, maka inilah dia yang merupakan masalah dual untuk masalah primal ini.